Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing tentang mengenal bahan pangan hewani. Yang pertama adalah pengertiannya. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Terus selanjutnya adalah beberapa contoh bahan pangan hewani. Yang pertama adalah daging, yang kedua ikan, yang ketiga telur, dan yang keempat adalah susu. Sekarang saya akan sharing tentang bagaimana mengawetkan bahan pangan hewani tersebut. Pengawetan bertujuan supaya makanan tidak cepat busuk dan tidak merusak kandungan yang ada di bahan makanan tersebut. Menurut Sulandari tahun 2022 ada beberapa teknik pengawetan. Yang pertama adalah pengawetan secara fisika. Pengawetan secara fisika itu ada dua. Yang pertama, pengawetan secara fisika yaitu pembekuan, merupakan pengawetan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Contohnya adalah sosis, solo frozen, dan juga nugget. Alat yang digunakan biasanya kalau di rumah tangga itu adalah kulkas atau lemari es. Di freezer itu alatnya ya, di freezer itu. Yang kedua, teknik pengawetan secara fisika yaitu pengasapan. Merupakan pengawetan makanan dengan memanfaatkan sumber panas dari asap hasil pembakaran kayu tertentu sehingga memberikan rasa dan aroma yang khas. Jadi menggunakan kayu tertentu untuk membuat asap supaya khas dari kayu tersebut itu membuat produk bahan pangan hewani, ikan terutama ya, itu lebih segar, lebih enak. Daging juga seperti itu. Jadi tidak menggunakan sembarangan kayunya, ada kayu-kayu tertentu. Contoh produknya yang pertama adalah fufu Manado. Itu teknik pengolahan secara fisik, teknik pengawetan secara fisika yang menggunakan pengasapan. Ada lagi kalau produk di Probolinggo, sebelah baratnya Pantai Bentar, itu ada ikan asap. Terus yang pertama pengawetan secara fisika sudah ada dua ya, pembekuan dan juga pengasapan. Terus yang kedua adalah pengawetan secara biologi, yaitu dengan menggunakan istilah fermentasi. Merupakan pengawetan makanan dengan cara menambahkan mikroorganisme tertentu untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam organik. Contohnya dadiah atau yogurt khas Minang. Contohnya fermentasi lagi adalah terasi. Itu pengawetan secara biologi. Yang ketiga adalah pengawetan secara kimia dengan menggunakan cara pengasinan. Pengasinan merupakan pengawetan makanan dengan cara menambahkan garam untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Contoh produknya telur asin Brebes dan juga ikan asin. Jadi itu menurut Sulandari ada 3 teknik pengawetan. Secara fisika itu ada 2, secara biologi itu ada 1 yaitu fermentasi, secara kimia itu ada 1 yaitu pengasinan. Sebenarnya banyak, silahkan cari yang lainnya melalui internet atau ke perpus, cari di buku atau ke yang lainnya ya. Oke, pertemuan 1 itu sudah selesai dan tugasnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD 1. Berkelompok maksimal 3, minimal 2. Yang pertama nama, yang kedua kelas. Terus selanjutnya adalah membuat tabel tentang pengolahan pangan hewani khas daerah. Ada 5 kolom. Yang pertama nama produk, yang kedua khas daerah, yang ketiga bahan dasar, yang keempat proses pembuatan, yang kelima harga jual. Misalkan nama produk sate, khas daerah mana? Madura. Bahan dasarnya apa? Daging kambing. Proses pembuatannya bagaimana? Tulis poin-poinnya saja. Terus harga jualnya berapa? Terus misalkan yang kedua nama produknya adalah rendang. Bahan khas daerah mana? Bahan dasarnya apa? Proses pembuatnya bagaimana? Harga jualnya berapa? Ditulis ya. Minimal 3 produk. Terus yang kedua, yang ke B, tugasnya adalah produk olahan pangan hewani Nusantara sesuai kearifan lokal.
apa nama produk olahan pangan hewani khas daerahmu? Misalkan nama produknya adalah rawon. Bahan hewani apakah yang menjadi kearifan lokal daerahmu? Misalkan daging sapi. Bagaimana cara pengolahan produk hewani khas daerahmu? Oke, seperti ini contohnya. Salam prakarya dan kewirausahaan.